Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AA Wahyudi. Episode kali ini paling tidak ada dua hal istimewa. Yang pertama tentunya berkaitan dengan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026. Yang kedua, adanya perubahan nama podcast dari yang semula nama kanal Pelangi AA Wahyudi menjadi Negeri Omon-Omon. Kenapa harus ganti nama? Karena sebagian besar pesan, usul atau saran yang masuk ke tim redaksi memberikan saran yang menurut aku bagus, yaitu karena nama Pelangi beririsan dengan komunitas atau grup tertentu. Grup apa itu saya pikir nggak perlu dijelasin di sini. Yang kedua, dalam peringatan HUT RI, aku akan mengetengahkan episode yang sangat-sangat terkait dengan negeri ini. Apakah itu? Begini, paling tidak ada dua harian di luar negeri yang memberikan sorotan ataupun tinjauan terhadap Indonesia ke depan. Negeri itu adalah Belanda dan Australia. Kedua negara ini yang berbicara bukan pemerintahannya, melainkan media massanya yang dari Belanda bernama De Volkskrant. Ia menyitir atau menyatakan, mungkinkah Indonesia bangkrut? Kemudian yang Australia menyatakan bahwa bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Nah, mari kita ulas masalah ini secara tipis-tipis saja. Kita sudah cukup dipusingkan dengan kehidupan sehari-hari yang berat. Itu sebabnya aku dalam kesempatan ini memakai badge hitam, dalam arti sedang berduka cita karena banyak hal yang harus diperbaiki tentunya oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki kondisi negara kita. Bagaimana juga negara RI adalah suatu rumah tangga besar. Kita ketahui bahwa rumah tangga itu untuk menghidupinya perlu pemasukan dan pengeluaran. Hanya itu saja. Tapi karena ini berbicara negara, maka tentu bukan hal yang sepele. Pemasukan sudah pasti dari pajak, kemudian setoran BUMN dalam bentuk dividen, bahkan sampai pinjaman luar negeri. Tapi kita ketahui di era Presiden Prabowo Subianto banyak hal-hal yang sangat besar secara pembiayaan dan tragisnya didahului oleh keinginan atau terlontar dari lisan Presiden. Apa saja itu? Yang paling ujung adalah berdirinya Universitas Republik Indonesia. Belum ada gedung, namun sudah ada dua pimpinan. Dan seperti biasanya, setelah diluncurkan dalam bentuk pelantikan kedua pimpinan Universitas Republik Indonesia, ternyata sampai sekarang pemerintah tidak pernah lagi membicarakan apa dan bagaimana Universitas Republik Indonesia ke depan. Padahal secara normatif setelah kedua pimpinan dilantik, maka ia harus menerima gaji. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan
pengeluaran APBN menjadi tidak terkendali. Yang berikutnya sudah pernah diulas oleh banyak orang, termasuk podcast ini, adalah lebih dari 100 orang yang ada di Kabinet Merah Putih yang tentunya mereka harus mendapatkan gaji. Belum lagi bicara dengan staf-staf yang ada di bawah pejabat level menteri. Belum lagi bicara jangka panjang, apabila mereka pensiun masih harus menerima pensiun. Artinya 100 orang yang dilantik oleh Presiden 1-2 tahun ini akan menimbulkan dampak fiskal bagi APBN kita sekian tahun mendatang. Sekalipun para pejabat itu nanti sudah lengser tapi berhak mendapatkan pensiun. Satu item pengeluaran yang istilah aku nih adalah tidak terencana atau tidak terkendali adalah korupsi. Kita ketahui korupsi di Indonesia amat sangat mengkhawatirkan, amat sangat sistemik. Betapa tidak seorang aparat penegak hukum di rumahnya ditemukan 74 kg emas. Sampai sekarang pemilik rumah alias pejabat yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu miliknya. Minimal tidak mengetahui bahwa ada logam mulia yang di dalam rumahnya. Ini tentu sangat mengherankan buat masyarakat. Nah, tentu tidak berlebihan kalau aku menggunakan bed hitam sebagai tanda duka cita, karena aku melihat, bahkan mungkin mayoritas masyarakat melihat bahwa yang di atas begitu mudah mendapatkan uang. Aku tidak menyebutnya sebagai rezeki, karena rezeki itu sesuatu yang baik dan halal. Aku hanya mengatakan sebagai mendapatkan uang. Caranya bagaimana? Ini yang perlu kita sorotin, perlu kita tegaskan, perlu kita ingatkan kepada pimpinan negara, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Ayo Pak, lakukan sesuatu sebelum negara ini kolaps, sebelum negara ini bangkrut. Secara normatif, secara data, memang banyak negara-negara gagal, tapi tidak sampai bangkrut karena hilang. Aku malah jadi khawatir kalau Indonesia akan menjadi negara pertama yang hilang, dalam arti bangkrut karena tidak ada uang untuk membiayai dirinya sendiri, membiayai pemerintahan, membiayai rakyat, dalam arti hilang dari peta dunia untuk selama-lamanya. Kita tentu berharap itu tidak akan terjadi. Terima kasih, jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.